Pemirsa, angin puting beliung menerjang Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Puluhan rumah warga hancur akibat dihantam angin puting beliung. Lebih dari 100 rumah di Desa Sebaban, Kecamatan Sebaban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara rusak diterjang angin puting beliung. Peristiwa terjadi disertai hujan deras. Tidak hanya menerbangkan atap-atap rumah, beberapa rumah warga bahkan roboh tertiup angin. Dari ratusan rumah warga yang terdampak, terdapat 46 rumah yang mengalami rusak parah. Kena puting angin beliung untuk di Dusun 15 Kampung Jati ini ada sekitar 72. Di mana yang rusak beratnya sekitar 46, yang sedang sekitar 23 dan 11 ringan. Warga dibantu BPBD Kabupaten Serdang Bedagai bergotong royong membersihkan puing-puing serta atap rumah yang rusak akibat dihantam angin puting beliung. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Warga terdampak letusan Gunung Api Ile Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mencapai 21.000 jiwa. Gunung Api Ile Lewo Tolok berstatus siaga. Warga diminta tidak berada di radius 4 km. Aparat gabungan TNI Polri terus mengevakuasi warga terdampak letusan Gunung Api Ile Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ke sejumlah posko pengungsian. Total warga yang terdampak mencapai 21.000 jiwa dari dua kecamatan yakni Ile Ape dan Ile Ape Timur yang berada di kaki gunung. Gunung Api Ile Lewo Tolok masih berstatus siaga. Pihak PVMBG mengatakan Gunung Api Ile Lewo Tolok berpotensi erupsi susulan mengeluarkan lontaran batu atau lava pijar, hujan abu lebat, dan awan panas ke segala arah. Erupsi Gunung Api Ile Lewo Tolok terjadi Minggu kemarin sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah. Erupsi disertai dengan dentuman keras yang terdengar hingga radius 7 km. Tinggi kolom abu mencapai 400 meter dari puncak kawah dan abu vulkanik bertiup ke arah barat Pulau Lembata. Ile Lewo Tolok, teman-teman. Ile Lewo Tolok. Keluar dari gereja, langsung itu kami lihat di atas itu sudah sembuh naik, dari semua bunyi macam guntur itu Pak. Nah, itu baru kami lihat di atas itu hitam-hitam, jadi langsung kami lari. Dan bagaimana pantauan Gunung Api Ile Lewo Tolok di Kabupaten Lembata NTT? Kita bergabung dengan Kasubit Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur PVMBG, Pak Devi Kamil Syabana. Selamat siang Pak Devi. Ya, selamat siang Mas Davi dan Mbak Losi. Pak Devi, hingga saat ini bagaimana status Gunung Api Ile Lewo Tolok? Ya, sampai hari ini tanggal 30 November pukul 12 siang teramati bahwa aktivitas Gunung Api Ile Lewo Tolok masih teramati tinggi. Dalam 12 jam terakhir kami sudah merekam 10 kali letusan. Oleh karena itu kami melihat bahwa aktivitas Gunung Api Ile Lewo Tolok ini masih tinggi dan status masih di level 3, di mana masyarakat direkomendasikan untuk tidak beraktivitas di dalam radius 4 km. Baik, apa yang harus diantisipasi untuk warga melihat aktivitas kegempaan Gunung Api Ile Lewo Tolok ini? Ya, dalam kondisi aktivitas yang tinggi seperti ini, berdasarkan karakteristiknya, Gunung Api Lewo Tolok ini biasa dalam fase erupsinya ini mengeluarkan suara yang cukup keras ya, berupa gemuruh maupun dentuman dalam fase erupsinya. Jadi kami himbau masyarakat untuk tetap tenang meskipun mendengar suara itu. Yang terpenting adalah masyarakat tidak beraktivitas dulu untuk sementara waktu di luar agar beraktivitas di luar radius 4 km dan untuk mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat dan juga BPBD setempat untuk sementara melakukan evakuasi di tempat yang telah ditentukan. Baik, Pak, ke arah mana erupsi gunung ini berarah Pak, berembus sehingga bisa diwaspadai oleh masyarakat sekitar sana Pak? Baik, untuk masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewo Tolok kami rekomendasikan semuanya untuk menyiapkan masker ya, terutama walaupun saat ini memang angin berhembus utamanya ke arah barat laut dan juga tenggara, sehingga
memang potensi terbesar untuk terlanda hujan abu lebat itu ada di sektor sebelah barat laut maupun di sebelah tenggara. Namun karena angin ini sifatnya dinamis, kami harapkan bahwa masyarakat menyiapkan masker, senantiasa menggunakan masker karena abu vulkanik bisa saja berubah arahnya dan ini membahayakan untuk kesehatan bagi masyarakat setempat. Dan untuk antisipasi lain adalah untuk pelontaran batu, dia selama masyarakat tidak beraktivitas di dalam radius 4 km, kami harapkan masyarakat tidak akan terdampak oleh lontaran batu, kerikil maupun bahan-bahan yang besar lainnya. Dan untuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Ili Lewotolok, mengingat material erupsi saat ini sudah jatuh di tubuh Gunung Ili Lewotolok, maka ketika hujan seperti yang saat ini sedang terjadi, maka ada potensi material itu terbawa oleh air hujan dan menjadi banjir lahar ya. Jadi ini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran-bantaran sungai yang berhulu di Gunung Ili Lewotolok agar bisa mengantisipasi ini. Kalau melihat status siaga gunung ini, apakah nantinya akan juga ada kenaikan status dan peningkatan aktivitas, Pak? Ya, untuk status sendiri sampai saat ini kami masih di level 3 ya, di status siaga. Untuk saat ini kami belum melihat bahwa aktivitasnya akan lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga dengan radius 4 km ini kami estimasi bahwa ini sudah cukup aman bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar itu. Sementara dari rekaman data yang peralatan-peralatan kami yang terpasang di Gunung Ili Lewotolok mengindikasikan bahwa pergerakan magma ini dari kedalaman menuju ke permukaan ini masih sangat intensif. Artinya peluang untuk terjadinya erupsi-erupsi susulan ini masih sangat besar. Oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk bersabar, tetap mengikuti arahan dari petugas di sana dan tidak berada atau tidak beraktivitas di dalam radius bahaya. Baik, terima kasih Pak Devi atas waktunya bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pos pengamatan gunung api Merapi di Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mencatat telah terjadi guguran disertai suara gemuruh. BPPTKG Yogyakarta menyatakan status Gunung Merapi masih berada pada level siaga 3. Pemirsa, hingga Minggu siang 29 November 2020, petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi yang berada di Boyolali, Jawa Tengah mendata setidaknya telah terjadi 12 kali guguran. Kegempaan vulkanik dangkal juga terjadi sebanyak 12 kali disertai suara gemuruh. Pantauan dari pos pengamatan di Dusun Jerakah, Selo, Kabupaten Boyolali, puncak Gunung Merapi tertutup kabut yang disertai hujan dengan intensitas ringan. Aktivitas Gunung Merapi masih relatif tinggi, ditandai dengan adanya deformasi yang naik secara intensif mencapai 11 cm per hari. Pemirsa, meski aktivitas kegempaan Gunung Merapi terus terjadi, namun warga yang tinggal di lereng Merapi memilih untuk bertahan di rumah. Sebagian warga mengaku memilih bertahan di rumah daripada di pengungsian. Di Dusun Babadan 1, Desa Paten, Kecamatan Dukun, relawan kesehatan ini menemukan belasan warga terdiri dari lansia, ibu hamil dan anak-anak yang memilih bertahan di rumahnya. Relawan kemudian mendata warga sekaligus melakukan pengecekan kesehatan. Tak hanya itu, para relawan juga memberikan sosialisasi untuk segera mengungsi. Dalam pengecekan ini ditemukan 10 lansia dan 1 ibu hamil yang masih bertahan di rumahnya. Maksud tujuannya itu untuk sosialisasi untuk pengungsi, karena ternyata di sini itu yang di KRD 3 Babatan 1 masih ada 10, kurang lebih 10 lansia yang belum mengungsi, dan masih ada beberapa balita juga yang belum mengungsi. Bahkan ada 1 ibu hamil
yang masih di rumah gitu. Terus ini tadi tindakannya apa aja? Tindakan awal kita pengobatan, cek kesehatan, pengobatan, terus untuk yang pasti kita sosialisasikan untuk mereka untuk pengungsi secepatnya di tempat pengungsian. Salah satu warga mengaku sebelumnya pernah ikut mengungsi namun hanya bertahan 1 hari. Warga kemudian kembali ke rumahnya lantaran tidak betah berada di pengungsian. Karena itu Merapi sudah biasa gitu. Sudah biasa ya. Apa Ibu nggak takut kalau terjadi erupsi itu? Ya takut, ini mau gimana? Ini kehamilan usia berapa, Bu? Sudah mau 7 bulan. Terus ini rencananya gimana? Mau mengungsi atau tetap tinggal di rumah? Nanti saya tanya dulu sama suami saya. Sementara itu para relawan meminta warga yang masih bertahan di rumahnya segera mengungsi ke tempat yang lebih aman karena dusun yang mereka tempati berada di kawasan rawan bencana atau dengan jarak radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dampak pandemi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali bagi para pemulung. Mereka membutuhkan bantuan karena kesulitan untuk mencari nafkah. Hal inilah yang dirasakan oleh warga Besing, Kapuk Muara, Jakarta Utara yang sebagian besar warganya hidup sebagai pemulung. Tumpukan sampah menjadi teman akrab bagi warga Pesing, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Hampir sebagian besar warga menggantungkan hidupnya dari memulung. Namun sejak virus corona mewabah membuat para pemulung tak bisa lagi leluasa mencari barang bekas. Selain terkendala pembatasan sosial, aktivitas pemulung rentan tertular berbagai macam virus, sehingga mereka tidak lagi memiliki pemasukan. Melihat kondisi ini, Partai Perindo menyalurkan bantuan berupa paket makanan siap saji dan masker medis yang dibagikan kepada warga. Saya senang, saya bersyukur dan terima kasih atas kepedulian Partai Perindo sama warga-warga sini. Dan kali ini kami datang memberikan makanan siap saji dengan masker yang diberikan kepada sekitar 150 keluarga. Mudah-mudahan ini dapat membantu masyarakat. Jangan lihat jumlahnya, tetapi lihatlah kepedulian dari Partai Perindo dan kami lakukan ini hampir tiap hari. Partai Perindo berkomitmen akan ikut membantu pemerintah dalam menangani wabah corona agar pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Beragam kegiatan sudah dilakukan Partai besutan Haritanu Sudibyo ini untuk membantu mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Jasad Kiai di Sampang Madura hebohkan warga karena tetap utuh meski sudah 3 tahun dikubur. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.